kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita. Siap untuk memuji Tuhan? Menyiapkan hati untuk kita sesuai dengan Dia. Menyatukan hati kita untuk bersama-sama menikmati berkat dari Tuhan yang sudah disediakan. Satu pujian untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Bersamamu Bapa. Setiap musim di dalam kehidupan kita merasakan bahwa Tuhan sungguh luar biasa. Baik dalam keadaan terpuruk sekalipun, tapi Tuhan tetap menyertai kita dan memberi kekuatan kepada kita semuanya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Hanya anugerah Tuhan yang memperkenankan kita untuk datang seiringan dengan Dia. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Biarlah pujian ini boleh menyampaikan kita kepada Tuhan. Hanya bersama dengan Tuhan kita mampu melewati semuanya. Engkau ada. Terima kasih ya Tuhan. Engkau selalu bersama dengan kami di setiap musim hidupku.
kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Yesus atas kekuatan dari Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesusku. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Bersamamu Bapa, biarlah ini boleh menjadi syukur kita kehadirat Tuhan. Betapa Tuhan sungguh baik dalam hidup kita, betapa Dia sangat mengasihi kita semuanya. Dia yang melayakkan kita semuanya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah memberkati kami, menyertai kami sepanjang kawal malam, sehingga pada pagi hari ini, di hari kudus-Mu ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh yang baru, dengan semangat yang baru. Semua oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami siap ya Bapa untuk memuji Engkau, untuk membesarkan nama-Mu. Biarlah Engkau terima pujian kami ya Tuhan. Engkau layakkan kami, kuduskan kami ya Tuhan, sehingga setiap kami yang hadir boleh menerima berkat dan lawatan dari Tuhan. Engkau berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya nanti. Biarlah hanya nama-Mu yang boleh kami tinggikan, kami muliakan dalam kehidupan kami, sehingga setiap hidup kami boleh menjadi berkat untuk setiap orang. Terima kasih ya Tuhan. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi saya menyapa selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saat ini saya boleh melihat kita semuanya diberkati Tuhan. Amin. Selalu memuji Tuhan. Saya mengajak kita semuanya bersama-sama memuji Tuhan. Masih semangat, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Sajake aku
Gusti ojo sembrono sepuluh wis genep derek Gusti sing slamet. Apa iya? Apa iya tenan tenan apa tenan iya iya pancen tenan derek Gusti mesti slamet. Siji loro telu. Siji loro telu ayo kanca padha melu papat lima enem derek Gusti sing temen pitu wolu songo derek Gusti aja sembrono sepuluh wis genep derek Gusti mesti slamet. Apa iya? Apa iya tenan tenan apa tenan iya iya pancen tenan derek Gusti mesti slamet. Apa iya tenan tenan apa tenan iya iya pancen tenan derek Gusti mesti Pancen slamet. tenan. Pancen tenan derek Gusti mesti Sekali slamet. pancen tenan. Pancen tenan derek Gusti mesti slamet. Masih bersuka cita Bapak Ibu ya. Kita memuji Tuhan. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya salaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung. Kula amung pracaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya salaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya salaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng. Saben dina kula nggih gandol Saben dina. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saya ingin terus mengajak kita bersuka cita memuji Tuhan. Biarlah kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kita boleh kita serukan untuk setiap kebaikannya. Neng sisi he Gusti, biarlah kita boleh selalu mengandalkan Dia. Neng sisi sapa, neng
sisi sopo, neng sisi sopo. Senderke atimu, senderke uripmu, neng sisi sopo. Neng sisi Gusti, neng sisi Gusti, neng sisi Gusti. Senderke atiku, senderke uripku, neng sisi Gusti. Pasrahno atimu, pasrahno uripmu, lan ojo sumende marang pangertenmu dhewe. Lagu-lagumu asrahno Gustimu, lan ojo sumende marang pangertenmu dhewe. Hanya bersama dengan Tuhan, Dia akan memampukan kita semuanya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Neng sisi sopo, neng sisi sopo, neng sisi sopo. Senderke atiku, senderke uripku, neng sisi sopo. Neng sisi Gusti, neng sisi Gusti, neng sisi Gusti. Senderke atiku, senderke uripku, neng sisi Gusti. Pasrahno atimu, pasrahno uripmu, lan ojo sumende marang pangertenmu dhewe. Lagu-lagumu asrahno Gustimu, lan ojo sumende marang pangertenmu dhewe. Lan ojo sumende marang pangertenmu dhewe. Lan ojo sumende marang pangertenmu dhewe. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan, kita dimampukan oleh Tuhan untuk memuji Dia. Ada sukacita? Setiap hari ngandol Gusti dan hanya berserah kepada Dia. Jangan menyandarkan pengertian kita sendiri. Tadi kita sudah bersama-sama naikkan pujian kita. Sungguh luar biasa Tuhan kita itu. Amin. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Dia. Sekarang kita akan bersama-sama memberikan persembahan keuangan kita. Bagi yang bertugas, silakan maju ke depan. Puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan sukacita yang luar biasa yang dari Engkau ya Tuhan dalam ibadah kami pagi ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu hadir tengah-tengah kami, berkati kehidupan kami ya Bapak. Ya Bapak, sebentar kami akan memberikan persembahan keuangan kami kepadamu ya Bapak. Kiranya Tuhan Engkau memberkati ya Tuhan setiap tangan yang beri maupun yang belum memberi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau melimpahkan berkat atas hidup kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan persembahan kami, doa kami hanya ke dalam Tuhan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hidup ini memang banyak masalah. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut dan janganlah gentar. Bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut dan janganlah gentar. Bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh.
Bapak Ibu, biarlah boleh buat kita bersuka cita. Urip iki pancen akan masalah, kadang tekane gonta ganti. Ojo wedi lan ojo kuatir, bareng Gusti kita adepi. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta ganti. Ojo wedi lan ojo kuatir, bareng Gusti kita adepi. Sing penting ana Gusti Yesus, ana Gusti Yesus, masih yo uripku akeh masalahe. Ana Yesus ana mujizate, sing penting ana Gusti Yesus, ana Gusti Yesus, masih yo uripku akeh masalahe. Ana Gusti Yesus, sing penting ana Gusti Yesus, ana Gusti Yesus, masih yo uripku akeh masalahe. Ana Yesus ana mujizate, sing penting ana Gusti Yesus, ana Gusti Yesus, masih yo uripku akeh masalahe. Ana Gusti Yesus, beres kabeh. Terima kasih untuk persembahan dari Bapak Ibu Saudara semuanya. Walaupun lagu ini kita tidak tahu, banyak yang tidak tahu, tetapi kata-katanya sing penting ono Gusti Yesus. Kita berserah, dengan kunci kita selalu berserah dan jangan mengandalkan pengertian kita sendiri. Semua akan diberesi Tuhan. Rencana Tuhan yang terbaik buat kita tidak tahu, tapi kita tahu pasti rencana Tuhan yang terbaik buat kita semuanya. Dan saat ini kalau kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, kita sudah memberikan persembahan, saya akan mengajak kita semuanya untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita pengen mengerti apa yang Tuhan akan katakan pada kita semuanya, apa yang Dia sampaikan yang menjadi pedoman di dalam setiap langkah kehidupan kita. Penyertaan-Mu Tuhan, anugerah di dalam kehidupan kita. Hanya karena anugerahnya kita dilayakan sampai saat ini untuk menjadi anak-anaknya, untuk menjadi pelayannya, untuk menjadi terang di dalam dunia ini. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, Yang terutama bagiku. terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku.
ya Tuhan atas anugerah-Mu bagi kami semuanya. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mengundang jemaat berkenan untuk bangkit berdiri. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagi penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, sungguh kami merasakan kasih-Mu, penyertaan-Mu ya. Betapa Engkau sungguh mengasihi, Engkau luar biasa. Inilah kami ya Tuhan, kami siap Engkau bentuk. Selama bagiku hanya anugerah Tuhan. Anugerah-Mu, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, kepada hamba-Nya saya persilakan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Benar ya Tuhan, bahwa anugerah-Mu adalah segala-galanya bagi kami. Semuanya oleh karena anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan masih mengizinkan kepada setiap kami semua menjalani hidup di dunia ini penuh dengan masalah, penuh dengan problema-problema hidup, kesulitan-kesulitan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kami ada sebagaimana ada kami pagi yang indah ini, semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kasih setia Tuhan yang terus berlaku dalam setiap kehidupan kami. Karena itu betapa kami mengucap syukur
di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa semuanya karena anugerah yang dari Engkau kepada setiap kami umat-Mu, bahwa Engkaulah yang telah membawa kami untuk kami ada di rumah-Mu di tempat ini, untuk kami memuji, kami mengagungkan, kami meninggikan nama Tuhan. Karena memang anugerah Tuhan dalam hidup kami tidak bisa dibandingkan dengan apapun ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Bahkan berkaitan dengan keselamatan pun itu semata-mata karena anugerah yang dari Tuhan. Tidak lebih, tidak kurang. Itu sebabnya ya Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur. Jikalau kami ya Tuhan Yesus atas kehendak-Mu ya Tuhan, kami pagi yang indah ini bisa memberikan waktu yang indah untuk kami bisa memberikan yang terbaik di hadapan Engkau. Semuanya karena anugerah Tuhan. Pada saat kami menyanyi, mengagungkan nama Tuhan, itu juga karena anugerah Tuhan. Dan tiba saatnya ya Tuhan Yesus, kami umat-Mu di tempat ini mau duduk diam, mendengarkan sabda-Mu, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan petuah-petuah, nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk dari firman-Mu kepada setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar melalui bibir hamba-Mu yang sederhana ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Segala hormat, puji, syukur bagi Engkau. Kami siap mendengar ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan Bapak Ibu sebelum duduk tos dulu. Ayo, tos sama kanan sama kiri. Ya, sama belakang sama depan, tos. Iya. Mantap, haleluya. Ya. Ya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, saudara sekalian. Puji syukur patut kita haturkan di hadapan Tuhan bahwa pagi yang indah ini, seberapa kita yang ada, kita bisa ya datang di tempat ini beribadah, mengagungkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Neng sise sopo? Ayo, neng sise sopo? Ayo ya. Neng sise Gusti Yesus ya. Saudara, Tuhan Yesus itu segala-galanya bagi setiap kehidupan kita. Amin. Ya, segala-galanya. Ya. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ya, dia segala-galanya. He's my everything. Ya, dia itu segala-galanya dan itu tidak bisa ditawar-tawar dengan yang lain. Ya, dalam setiap kehidupan kita. Dia itu harta yang paling berharga dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu. Ya, yang lain bolehlah. Ya, kadang-kala tanpa kita sadari kita kehilangan. Ya. Kehilangan sesuatu, ya, kehilangan apapun lah, ya, kadangkala juga kehilangan orang yang terkasih dan yang kita kasihi, ya. Tetapi jangan sampai kita kehilangan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Oh, ini jadikan kontrak seumur hidup, ya. Dia adalah, ya, yang paling berharga dalam hidup ini. Dia yang paling berharga di jagat raya, di alam semesta ini. Puji nama Tuhan, ya. Pagi yang indah ini saya mau mengajak kepada sidang jemaat, kepada kita semuanya membuka kitab Ulangan Bapak Ibu, ya. Kitab Ulangan pasal 32. Yuk kita simak firman Tuhan, ya. Kitab Ulangan pasal 32 ayat 44 sampai 47. Ya. Bergantian, saya ayat 44, Bapak Ibu ayat 45 dan 47, ya. Judulnya nasihat Musa yang terakhir. Saya akan memulai, ya, ayat 44. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini.
Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ini settingannya adalah pada saat Musa itu benar-benar di penghujung hidupnya. Ya. Dia sudah usia yang sangat lanjut, ya. Dan di ayat-ayat sebelumnya, di pasal-pasal sebelumnya itu Tuhan sudah memperingatkan, sudah mengingatkan kepada Musa bahwa sebentar lagi kamu akan mati. Ya. Perlu untuk kamu sampaikan pesan-pesan kepada umatku Israel, ya, supaya mereka dalam perjalanan pasca dirimu, setelah kamu, mereka tetap berpegang teguh kepada titah-titahku. Kurang lebih seperti itu. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Musa itu berumur 120 tahun. Jadi dia memang ada di hampir di garis akhir hidupnya. Dan itu Tuhan sudah mewanti-wanti, sudah mengingatkan. Bapak Ibu, indah seandainya itu kita mendapatkan anugerah. Kalau kita misalkan sudah diberitahu, manakala ajal itu akan menjemput kita. Ya, saudara sekalian, kan kalau misalkan ada seseorang yang mau meninggal, itu kemudian sudah ada firasat, sudah ada intuisi, sudah ada perasaan-perasaan, bahwa ternyata tidak lama lagi aku akan meninggalkan dunia ini. Tetapi saudara, Musa memang mengalami hal itu. Sebelum dia itu meninggalkan umatnya Israel, memimpin umatnya Israel, bahkan sebelum dia itu meninggal dunia, Tuhan sudah memperingatkan beberapa kali kepada dia bahwa sebentar lagi kamu akan mati. Dan tidak cukup sampai di situ, Tuhan berkepentingan sebelum Musa itu mati, ada hal-hal yang penting, yang urgen, yang mesti untuk disampaikan kepada umatnya Israel melalui Musa. Dan memang pada saat-saat seperti itu, saudara sekalian, Yosua selalu ada di sampingnya. Yosua selalu ada di sisihnya Musa. Karena memang tongkat estafet kepemimpinan selanjutnya akan beralih dari Musa ke Yosua, saudara sekalian. Tapi ini perihal mengenai Musa, manakala dia akan segera, ajal itu menjemputnya, akan segera meninggalkan umatnya Israel, Tuhan berkepentingan untuk secara khusus memberikan petuah-petuah, memberikan arahan-arahan gitu kepada Musa tentang hal-hal yang memang perlu untuk disampaikan, menjadi penyambung lidahnya Allah, untuk disampaikan kepada umatnya Israel. Ini penting karena Tuhan memang sudah melihat, Tuhan sudah sangat mengenal umat Israel kayak apa bangsa Israel, umat Tuhan itu, dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Saudara sekalian, seringkali mereka jatuh bangun, dan daripada bangun banyak jatuhnya. Saudara sekalian, mending kalau banyak bangunnya, umat Israel banyak jatuhnya, dan itu rentan perihal kesetiaan mereka kepada Tuhan. Jika dalam perjalanannya mereka itu kan sering berubah setia, tidak setia kepada Tuhan, sering mengingkari Tuhan, bahkan pernah juga dalam perjalanannya itu mereka membuat berhala-berhala, dan itu menyakitkan hati Tuhan. Itu sebabnya penting sekali lagi Tuhan untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan nasihat-nasihat, peringatan-peringatan, ataupun tentang apapun yang memang harus disampaikan Musa kepada umatnya Israel. Nah, yang pertama, saudara sekalian, yang menjadi hal yang ingin disampaikan Tuhan kepada Musa itu berkaitan dengan pentingnya umat Tuhan itu memegang hukum Taurat pada waktu itu. Pentingnya mereka itu untuk tetap berpegang teguh kepada ketetapannya. Karena di pasal 32 di ayat atasnya yang kita baca tadi itu berkaitan dengan nyanyian Musa yang memang di dalamnya berisi peringatan-peringatan, kalau sampai kamu berubah setia maka kamu akan mengalami ini dan itu, kamu akan mengalami bebendu, bencana ini dan itu. Disampaikan semua di nyanyian-nyanyian, arahan-arahan yang disampaikan Musa kepada umat Tuhan di ayat-ayat sebelumnya. Jadi bagi Tuhan ketetapan-ketetapannya, Tauratnya
Ya, hukum Taurat kan pada waktu itu harus menjadi ugeman, harus menjadi pegangan hidup umat Tuhan pada waktu itu. Bagi kita ke konteks kekinian sekarang, pentingnya firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap denyut nadi kehidupan kita. Apa itu pentingnya ya firman Tuhan, pentingnya Taurat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa melihat yang pertama itu saudara yang mesti diperhatikan itu di ayat yang saya akan baca di ayat yang ke-45 mulai. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat. Jadi ini secara khusus itu disampaikan kepada orang-orang tua, ya, supaya orang-orang yang tua yang sudah punya anak-anak itu mereka menyampaikan ya kepada anak-anaknya supaya mereka dengan setia segala perkataan hukum Taurat itu dipegang ya dan dilakukan turun temurun. Jadi ini hal pertama ya, pentingnya firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bahwa sebagai orang tua kita harus mendidik anak-anak kita supaya mereka tetap dalam koridor firman Tuhan, tetap hidup dalam ketetapan-ketetapan Tuhan, tetap hidup dalam bimbingan firman Tuhan. Saudara sekalian, ini disampaikan Tuhan kepada Musa. Dan di ayat sebelumnya benar saudara sekalian, ketika Musa itu membacakan hukum Taurat itu ya mereka itu berkumpul, dibacakan oleh Musa di pasal 31 itu yang berkumpul, perhatikan ya, pasal 31 ayat 11. Apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Dibacakan di depan seluruh orang Israel, yaitu ketetapan-ketetapannya Tuhan. Dan siapakah yang berkumpul? Itu orang laki-laki, perempuan, dan anak-anak, bahkan orang asing yang diam di dalam tempatmu. Tanpa terkecuali Tuhan mengingatkan kepada Musa supaya orang-orang semuanya umat Tuhan itu, terutama yang sudah beranak pinak gitu ya, mengajarkan kepada anak-anaknya itu akan ketetapan-ketetapan Tuhan. Mengajarkan kepada anak-anaknya itu saudara kesetiaan di dalam mentaati Taurat Tuhan. Nah, ini penting saudara sekalian. Saya tadi malam membaca kisahnya John Wesley. John Wesley itu pendiri gereja Metodis, aliran Metodis, hidup tahun 1703 sampai 1791 ya. Dia ayahnya seorang pendeta hamba Tuhan aliran Anglikan di Inggris sana saudara ya. Lalu punya anak 19. John Wesley itu nomor 15, walaupun akhirnya yang 10 itu dipanggil Tuhan duluan. John Wesley ya dibantu adiknya Charles Wesley, saudara, mereka melayani Tuhan luar biasa, menjadi pengkhotbah yang dalam satu minggu itu khotbahnya bisa sampai 15 kali. Dalam jurnalnya saudara sepanjang hidupnya dia berkhotbah sampai 40.000 kali saudara. Dan pengakuannya ibunya lah yang paling memegang peranan yang bisa membentuk karakter anak-anaknya, termasuk atau khususnya John Wesley ini saudara menjadi seorang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan, karena dia melihat pada waktu itu ya umat Tuhan, orang-orang di Inggris Raya sana itu hidupnya benar-benar bobrok, jauh dari kecintaan akan firman Tuhan, hidupnya benar-benar memprihatinkan. Dan itu seorang John Wesley yang masih berumur 25-26 tahun sudah ditabiskan menjadi pendeta. Lalu kemudian umur 30-an saudara, dia mengobarkan semangat hidup untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, karena nilai-nilai yang ditanamkan oleh ibunya dalam hidupnya saudara.
Jadi itu yang membuat kemudian John Wesley ini dengan kesungguhan hati walaupun banyak tantangan, ya, banyak yang mencibir, ya, dia berkhotbah keliling ke sana kemari. Kalau sekarang sudah banyak pesawat, dia jalan ke sana kemari, saudara, dibantu oleh adiknya Charles Wesley mengabarkan berita Injil kemana-mana sampai kemudian sampai ke Georgia, Amerika 2 tahun di sana, akhirnya balik lagi ke Inggris. Saudara, muncullah aliran Metodis, gereja Metodis. Dia pendirinya, saudara. Nilai-nilai firman Tuhan tertanam dalam hidupnya. Bahkan dalam satu pernyataan dia bilang, berikan kepada aku kitab itu. Artinya Alkitab ini menjadi kecintaannya dia yang dahsyat, yang luar biasa. Dan itu yang menanamkan dalam dirinya adalah ibunya tadi. Saudara, kita semuanya ya enggak semualah, yang masih ada yang muda-mudi, ada yang anak-anak. Kita yang sudah punya anak, saya, Pedro, Dino, Ringo, menjadi tantangan tersendiri, saudara, untuk mendidik setiap anak-anak kita itu mencintai Alkitab atau firman Tuhan. Saya sudah ingatkan, Kak, kepada Pedro yang barep, mulai harus mendisiplin diri membaca Alkitab. Saya, pembacaan saya selesai sampai hari ini Lukas pasal 10. Terus kadang-kadang bolong 1-2 hari, tapi tak borong di hari berikutnya berapa pasal. Alkitab ini saya membaca tuntas dari Kejadian sampai Wahyu. Untuk perjanjian baru beberapa kali, saudara. Ada hamba Tuhan yang sudah saya singgung beberapa waktu yang lalu, Abraham Park dari Korea, itu enggak tahulah itu. Pengakuannya muridnya 1800 kali membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, enggak tahu cara menjelaskannya, Bapak Ibu. Tapi mari kita didik anak-anak kita itu untuk mencintai the Bible, you know. Jadi ini adalah pegangan hidup, pedoman hidup yang akan membawa kita umat Tuhan itu hidup dalam terang kasih Tuhan. Bukankah Mazmur 119 ayat 115 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayo, tidak hanya dalam ucapan, kita belajar untuk membaca Alkitab lalu merenungkannya. Bukankah dari pembacaan Alkitab dengan kita merenungkannya itu kita akan mendapatkan rema? Yang dimaksud dengan rema itu apa toh? Pada saat kita itu membaca ayat demi ayat, atau bahkan mungkin sampai pasal demi pasal, maka kita akan menemukan satu ayat dan itu bisa menggetarkan hidup kita, itu bisa membuat kita itu benar-benar merasa diberkati. Itulah rema. Pendeta yang sudah sangat sepuh yang luar biasa, Kam Yusuf Roni, itu yang menjadi rema dalam hidupnya itu apa? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu yang benar-benar membuat dia menemukan atau sampai pada satu titik dia benar-benar bertobat. Yang membuat dia benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu rema. Ada hamba Tuhan yang lain, oh kalau aku Yohanes 15:16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Itu diklaim, dipegang teguh, itu menjadi ayat emasnya, ayat yang paling dicintai dan itu menjadi rema dalam hidupnya. Bapak Ibu, apa yang menjadi rema dalam kehidupan Bapak Ibu berkaitan dengan ayat-ayat dalam kitab suci ini? Ayo misalkan saya tanya, sudah ada belum ayat-ayat firman Tuhan dalam hidup Bapak Ibu yang benar-benar itu saudara jadikan sebagai rema dalam kehidupan kita? Tanpa mengecilkan ayat-ayat firman Tuhan yang lain, tapi pada kenyataannya dalam pembacaan firman Tuhan kita kadangkala dan seringkali akan sampai kepada satu titik menemukan ayat firman Tuhan dan itu benar-benar menggetarkan hidup kita, itu yang merubah hidup kita, itu yang membuat kita itu benar-benar progresif, dinamis dalam kita mengikut Tuhan. Itu kekuatan firman Tuhan. Bapak Ibu yang tahu, Bapak Ibu silahkan metani, tanya sama diri sendiri. Sampai di mana ayat-ayat dalam firman Tuhan itu benar-benar itu merubah hidup kita. Itulah rema.
Banyak saudara sekalian kesaksian-kesaksian. Ya, saya sendiri ya nyun sewu sudah saya saksikan. Hampir 2 minggu Ibu Kasmini dipanggil Tuhan. Ibadah minggu jam 7 saya sempatkan setengah 7 sampai sana. Saya pegang tangannya, saya bacakan Ibrani 10 ayat 35. Ya, janganlah kamu meninggalkan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Itu saya pegang begini, saya lihat, saya sendiri terharu, keluar air mata, tak lihat dia keluar mata, tak pikir cuma saya sama Bu Kasmini, ternyata di belakangnya ada anak ragelnya pun dia juga terharu. Saudara, jangan kamu meninggalkan keyakinanmu, kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Bisa jadi itu menjadi sangu menjelang beliau dipanggil Tuhan beberapa waktu yang lalu. Saudara sekalian, jadi ayat-ayat firman Tuhan ini mengandung kuasa. Amin Bapak Ibu. Kalau dibaca sepintas ya mungkin hanya begitu saja. Tetapi sudah begitu banyak orang, saudara, itu karakternya bisa berubah dengan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Jadi mari kita tanamkan kepada anak-anak kita, dimulai dari diri kita, untuk mendisiplin diri, membaca Alkitab, firman Tuhan, mencintainya, dengan kita membuktikannya dengan cara membacanya, merenungkannya. Saudara, kalau sudah dibaca, kemudian merenungkannya, lalu dilakukannya, otomatis. Tapi dari dasar dulu deh, membaca dulu, lalu direnungkan. Itu disampaikan Musa kepada umat Tuhan pada waktu itu, kepada bangsa Israel, supaya keturunanmu itu berpegang teguh kepada Tauratku, gitu ya kata Tuhan, disampaikan kepada Musa. Itu di-sharekan semua kepada umat Tuhan pada waktu itu. Betapa pentingnya Taurat Tuhan, betapa pentingnya Alkitab firman Tuhan ini, saudara. Ditulis oleh 40 orang, ya, rentang waktu hampir 1400 sampai 1500 tahun, ya. Fokusnya sama, ujung-ujungnya kepada Yesus Kristus, pemberitaan Yesus Kristus. Unik Alkitab ini, saudara. Jadi murid-murid Tuhan pada waktu itu menjadi saksi hidup, ya. Kemudian mereka menulis, lalu dibukukan, dokumen-dokumennya itu masih ada. Lalu bapak-bapak gereja pada waktu mengadakan konsili, ada konsili Nisia, konsili Kalsedon dan sebagainya, itu mengkanonisasi sampai kemudian ada Alkitab berwujud 66 buku, 27 perjanjian baru, 39 perjanjian lama, saudara, yang kita pegang ini. Bahkan seiring waktu berjalan pun Alkitab tidak dalam bentuk hard copy ini, HP kita itu sudah ada e-Bible, saudara sekalian. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa memaksa diri ini untuk mencintai Taurat Tuhan, untuk mencintai firman Tuhan. Karena kata-katanya itu mengandung kuasa yang dahsyat, yang bisa merubah hati yang mau seperti apapun kerasnya. Ketika sampai kepada satu titik dia menemukan rema itu benar-benar akan memutar balikkan hidupnya, sehingga banyak perubahan-perubahan terjadi di tengah-tengah umat Tuhan gara-gara kuasa yang terkandung di dalam buku ini. Jadi pentingnya firman Tuhan bagi kita yang pertama itu mesti kita tanamkan kepada anak-anak kita. Bukankah ya WL, ya atau kemudian Bapak Gembala, pengurus-pengurus setiap hampir selesai ibadah itu kan mengajak, ayo Bapak Ibu yang punya anak-anak kecil, ya yang punya cucu-cucu, diajak ke gereja ikut sekolah minggu. Di situ kan diajari untuk anak-anak mencintai firman Tuhan, lalu guru-gurunya dengan kreativitas yang ada memberikan tugas menghafal ayat-ayat firman Tuhan dan sebagainya. Dimulai dari hal yang demikian Bapak Ibu. Ini penting dalam perjalanan spiritual, dalam perjalanan rohani hidup kita, dalam kita mengiring Tuhan, sebagaimana yang disampaikan Tuhan kepada Musa pada waktu itu, supaya setiap orang tua itu mengingatkan anak-anaknya agar tidak lalai terhadap Taurat Tuhan. Lalu yang kedua Bapak Ibu, ya, pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa firman Tuhan itu menyampaikan segala sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan umat Tuhan. Firman Tuhan itu up to date, tidak ketinggalan zaman.
bahkan sampai di zaman sekarang, dan kita meyakini sampai kapanpun Alkitab ini memberikan solusi bagi setiap problema hidup manusia. Amin Bapak Ibu? Iya. Jadi Alkitab yang kita pegang ini, firman Tuhan yang kita pegang ini, ya, itu benar-benar mengandung solusi, sifatnya solutif. Jadi ada saja jalan-jalan keluar bagi setiap persoalan, bagi setiap problema hidup yang kita hadapi, yang kita jalani. Di ayat yang ke-47 dikatakan di situ, sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu. Jadi perkataan yang ada dalam Taurat Tuhan, dalam firman Tuhan ini bukan perkataan kosong, bukan perkataan hampa. Saudara sekalian, di situ dikatakan, tetapi itulah hidupmu. Jadi inilah hidup kita, saudara sekalian. Ini bukan hampa, bukan kosong, bukan meaningless. Meaningless itu nggak ada gunanya, sia-sia. Itulah hidupmu, saudara sekalian. Itu disampaikan Musa atas perintah Tuhan kepada umat Israel. Betapa pentingnya mengingatkan kepada setiap generasi, lintas generasi, untuk mencintai Alkitab, firman Tuhan. Bukankah kita ini alirannya Injili? Bapak Gembala sering mengingatkan kepada kita, GCK itu alirannya Injili. Injili itu apa? Berpegang teguh ya, terhadap otoritas Alkitab yang kita pegang ini. Loh, memang ada aliran yang lain, tapi oke lah ya, terlalu lebar untuk membahas. Bagi kita Alkitab ini memegang otoritas tertinggi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang-orang Kristen yang memandang rendah Alkitab, itu tidak senafas dengan kita. Dan yang demikian harus bertobat. Karena ini Alkitab, saudara, firman Tuhan menduduki peringkat teratas dalam hidup kita. Harus kita jadikan yang paling utama dalam hidup kita. Jangan sampai kemudian mendistorsi, menganggap Alkitab firman Tuhan itu seperti buku-buku bacaan yang lainnya saja. Ada hamba Tuhan yang terlalu fanatik, dan itu saya memahami. Saya sebagai pendeta itu jarang membaca buku-buku penunjang, ya toh. Yang saya baca Alkitab melulu. Batin saya sama, saya kurang membaca buku-buku teologi penunjang. Paling yang saya baca kalau perihal kepemimpinan itu Ralph Mahoney, ya, seorang hamba Tuhan Pantekosta yang luar biasa. Saya membaca sampai 2 kali itu, saking saya senengnya. Tapi yang paling utama memang Alkitab, saudara. Ayat-ayat Alkitab ini benar-benar luar biasa. Itu sebabnya dikatakan itulah hidupmu. Jadi hidup kita itu ada di sini, saudara. Mesti kita pahami ayat-ayat yang di sini bukan ayat kosong yang kemudian tidak ada kuasanya, hampa begitu saja. Tidak, saudara. Ayat-ayat di dalam Alkitab ini mampu merubah apapun. Banyak, saudara. Di TikTok itu saya membaca orang yang terjatuh, anak Tuhan yang terjatuh ke LGBT. LGBT itu, saudara, pelangi simbolnya. Lalu kalau yang cowok kayak cewek-cewek gitu, yang cewek kayak cowok-cowok nggak jelas itu, saudara sekalian. Tidak sedikit anak hamba-hamba Tuhan di Amerika sana juga jatuh ke dosa itu. Tapi dalam perjalanan hidupnya juga tidak sedikit akhirnya kembali kepada Tuhan, kembali kepada jati dirinya gara-gara Alkitab atau firman Tuhan yang dibaca sampai pada satu titik dia mendapatkan rema dalam hidup kita, dalam hidupnya. Bagaimana dalam perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian? Alkitab ini harus kita jadikan hidup kita. Alkitab ini harus mendarah daging dalam hidup kita. Saya teringat kesaksiannya Ibu Chandra sekali waktu pernah hadir di sini. Berkesan ya, hari Rebu ibadah doa itu. Anak-anak saya itu kan kalau ngomong tegas gitu ya Bu Chandra itu saya disiplin baca Alkitab. Terus kalau ke gereja harus ambil bagian dalam pelayanan. Luar biasa, kalah saya. Jadi didisiplin membaca Alkitab gitu. Lalu kalau di gereja ojo meneng bae, tetap ambil bagian apa yang bisa. Dan akhirnya mendapat berkat yang luar biasa dalam perjalanan hidupnya.
Saudara, tanpa kita sadari, karir anak-anak kita kadangkala itu luar biasa. Di tengah perjalanan mereka menemukan pekerjaan yang bagus, luar biasa. Itu tanpa disadari bisa jadi itu karena didikan Bapak Ibu untuk mencintai Tuhan. Salah satunya untuk mencintai membaca Alkitab. Lalu itu berbuah dalam kehidupan mereka, dalam perjalanan hidup mereka. Mereka menemukan karir yang cemerlang, yang luar biasa. Saya menjumpai yang demikian. Ada anak-anak Tuhan yang aktif dalam pelayanan. Gampang banget cari kerjaan, dapat kerjaan gampang banget, saudara sekalian, dan lain sebagainya. Diawali dari penghargaan kita dalam kita memposisikan Alkitab atau firman Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Ini adalah hidupmu, ini adalah hidup kita, Bapak Ibu. Disampaikan Musa kepada umat Israel pada waktu itu. Betapa pentingnya dalam perjalanan hidup kita, dalam perjalanan iman kita, untuk kita itu ya mencintai Alkitab, mencintai firman Tuhan. Karena firman Tuhan atau Alkitab ini mengandung kunci kehidupan yang membuat kita tidak kesulitan di dalam kita mencarikan jalan keluar atau solusi-solusi akan setiap problema hidup kita yang silih berganti. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Hidup kita penuh dengan persoalan. Hidup kita penuh dengan problema-problema. Perjalanan hidup kita dihantui persoalan yang silih berganti. Satu masalah selesai, dua masalah muncul. 5 masalah bisa kita atasi, muncul 10 masalah yang lain. Terus begitu. Sebagai orang yang beriman, kemana kita mau mencari solusi, jalan keluar, saudara? Makanya ada acara di SCTP beberapa waktu yang lalu, solusi, dan itu berisi kesaksian-kesaksian dari anak-anak Tuhan yang tertolong melalui firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan Alkitab ini menjadi hidup kita, menjadi hidup Bapak Ibu saudara sekalian. Amin Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala kita. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kami mengucap syukur pagi yang indah ini. Kami boleh belajar Taurat-Mu. Kami boleh belajar mengenai pentingnya firman Tuhan dalam perjalanan hidup kami sebagai umat-Mu ya Tuhan. Kadangkala kami harus ditegur dulu untuk kami bisa action. Tapi itu lebih baik ya Tuhan Yesus daripada tidak ada teguran. Tapi kadang-kala juga tanpa teguran pun kami sudah menjalankan. Dan itu memang lebih baik ya Tuhan. Apapun itu, pagi yang indah ini kami diingatkan betapa berharganya firman Tuhan, betapa berharganya Alkitab dalam hidup kami. Ini adalah hidup kami. Itu sebabnya ajar kami ya Tuhan Yesus untuk kami mencintai Taurat-Mu, untuk kami hidup seturut dengan firman-Mu. Secara manusia tidak mudah, tapi Roh Kudus yang termeterai dalam hidup kami akan memampukan kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan, hidup seturut dengan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu, menyampaikan pesan-pesan Tuhan di pagi yang indah ini. Tapi biarlah Roh Kudus terus memberikan kami dorongan dan kekuatan untuk kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dengan kami belajar membaca, merenungkan Taurat-Mu yang pada akhirnya itu akan mendarah daging untuk kami lakukan dalam setiap jengkal hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan. Ya puji Tuhan, saya percaya kata pemazmur, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya. Saya harap betul-betul seperti apa yang disampaikan oleh Musa, ya, bahwa perkataan Taurat Tuhan itu tidak hampa bagimu.
memperpanjang umur, bahkan sampai berhasil, ya. Sukses. Itu bukan hanya Musa, tetapi Daud juga meyakini itu. Saya harap kita semua meyakini, ya. Luar biasa, terima kasih Pak Petrus. Harusnya hambanya ini minggu depan ngisi, tetapi diajukan karena minggu depan ada hamba Tuhan lain yang akan ngisi, ya. Sudah biasa ngisi tapi akan ngisi juga. Jadi saya minta ya Pak Petrus untuk mengisi hari ini, ya. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur kita diingatkan dengan pentingnya firman Tuhan, Alkitab, ya. Berlumba-lumba baca sampai betul-betul menjadi apa tadi? Rema, ya, rema. Oke, baik, saya kira kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Kami mengundang semua pelayan altar untuk maju ke depan, pemusik, pemuji, dan sekaligus pelayan perjamuan Tuhan mempersiapkan diri. Kita akan melaksanakan perjamuan ini sebagaimana inilah komitmen kita. Setiap kali kita ibadah, kita tidak melupakan bahwa kita semeja dengan Tuhan dalam perjamuan. Kita akan naikkan pujian mulia bagi anak domba. Saudara akan dilawat dengan roti dan minuman perjamuan.
Saudara-saudara, saya harap kita semua sudah menerimanya. Mari dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, dengan penuh keyakinan dan percaya bahwa apa yang kita lakukan saat ini, Tuhan melihat dan Tuhan memperhatikan kita, pribadi lepas pribadi. Kita saat ini bersanding lebih dekat lagi dan lebih dalam lagi bersama-sama dengan Dia di dalam kekudusan. Dan biarlah melalui kekudusan ini kita semakin diberkati melalui perjamuan kudus yang kita masuki, roti dan juga minuman, dua anasir yang sangat berarti memelihara iman kita bahwa sesungguhnya Kristus Yesus yang sungguh-sungguh manusia selama hidupnya yang begitu singkat telah dikorbankan untuk kebaikan hidup kita yang terancam pada kebinasaan. Tetapi oleh karena pengorbanan hidup Kristus membuat kita memiliki pengharapan kita tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu juga kita bersyukur melalui minuman yang berwarna merah sebagai anasir perjamuan yang menggambarkan darah Kristus yang tercurah dari kepala sampai telapak kaki. Bilur-bilurnya sungguh mengeluarkan cairan darah sekujur tubuhnya. Namun kita percaya bahwa semuanya itu pengorbanan, pencurahan darah Kristus melalui bilur-bilurnya. Bagi setiap yang percaya ada kuasa mujizat kesembuhan terjadi. Bagi yang mengalami kelemahan ada kekuatan baru. Darah Kristus memberikan kepada kita satu darah yang steril, darah yang dimurnikan kembali. Sel-sel darah kita dikuduskan. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Bahkan kebersamaan kita dengan Dia, sungguh Dialah selaku gembala yang meratakan jalan setiap yang kita tempuh. Ada bentangan-bentangan, ada barier-barier, ada tantangan-tantangan. Tetapi jangan khawatir, jangan takut. Dialah solusi dalam kehidupan kita. Kita bersyukur untuk semuanya itu. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu kita akan bersama-sama dengan penuh damai sejahtera. Kita akan sambut roti dan minuman ini sebagai tanda kemesraan kita dalam hubungannya sebagai bapa dan anak kita sehidangan. Bapa, kami bersyukur atas kesempatan ini. Tuhan Yesus, kami sungguh berbangga atas kasih-Mu yang luar biasa. Roh Kudus, sungguh kami bersyukur karena Roh Kuduslah yang terus memimpin menuntun kami. Dan saat ini biarlah berkat-Mu terjadi atas kami pada saat kami menikmati perjamuan ini. Karena kami lakukan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mari roti kita sedikit angkat ke atas. Dan kita meyakini apa yang dilakukan Yesus di antara murid-muridnya 2000 tahun yang lalu sebelum Ia diserahkan ke tangan orang berdosa. Yesus memimpin satu perjamuan. Yesus mengambil sepotong roti. Dia menengadah, dia mengucap berkat, dia mecah-mecahkannya. Dia membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan daku. Mari saudara-saudara kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan yang berisikan anggur. Ia memberkatinya, membagikan kepada murid-muridnya sambil berkata pula, minumlah kamu sekalian dari cawan ini, sebab inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan dosa bagi banyak orang. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Mari saudara-saudara kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita kembali naikkan pujian mulia bagi anak domba. Sembari gelas akan diambil dari tangan saudara.
Bapa surgawi, biarlah segala kemuliaan dan hormat kembali hanya untuk Engkau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. 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 Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan beberapa informasi jemaat. Kita sudah sampai pada penghujung ibadah ini. Monggo, mari dipersilakan. Baik, kita akan mendengarkan beberapa info, mohon waktunya sebentar saja. Untuk yang pertama, ibadah sekolah minggu setelah ibadah ini ya. Jadi nanti 9:30 sekolah minggu akan dilaksanakan. Nanti malam pada pukul 7 kita semuanya jemaat diundang untuk datang ke rumah Ibu Kasmini dalam acara ibadah penghiburan yang akan dilayani pujian dari GJKI Wates dan firman Tuhan dari GJKI Tegalrejo. Jadi mari kita nanti bertemu kembali ya. Bertemu kembali di rumah Ibu Kasmini untuk memberikan penguatan dan juga ucapan syukur karena Tuhan memberkati keluarga Ibu Kasmini. Kemudian selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni ada ibadah di tempat keluarga Bapak Ristiono ya. Kelompok 2 Getsemani, jangan lupa besok Selasa di rumah Bapak Ibu Ristiono di Jaranan pukul 7 malam. Kemudian selanjutnya hari Selasa kita terus diundang, monggo Bapak Ibu untuk datang, hari Rabu untuk datang di gereja, terus diundang untuk kita bersama-sama berdoa di tempat ini. Kita boleh semakin setia di dalam Tuhan melalui doa di tempat ini. Silakan datang, dimulai pada pukul 7 malam. Kalau Bapak Ibu Saudara berkenan ingin berdoa bersaat teduh, berdoa pribadi dengan Tuhan, silakan datang lebih awal. Untuk kuncinya bisa menghubungi Bapak Ipang atau Pak D ya, silakan, mari. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juni ada ibadah KMJM di tempat ini pukul 7 malam. Kemudian untuk ibadah raya pada hari Minggu tanggal 16 Juni dipandu dengan WL dan singer Bapak Petrus Parangadi, Bapak Panji Dwi Herlambang dan Saudara Andreas Deni. Sedangkan untuk pemain musik keyboard Saudara Hensel, gitar Bapak Wahyu, bass Saudara Yosef dan drum Bapak Simeon. Kemudian untuk kolekte dan perjamuan Bapak Solikin dan Bapak Selamat. Pak Solikin, ada Ibu ya, nanti tolong disampaikan. Kemudian selanjutnya bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin berkontribusi, karena besok tanggal 16 Juni dan 17 Juni anak-anak sekolah minggu akan mengadakan retreat di Kariurang ya. Jadi terbuka untuk kontribusi dari Bapak Ibu Saudara semuanya supaya semakin memperlancar acara retreat besok Minggu tanggal 16 yang dibilang sebentar lagi. Nanti bisa menghubungi Ibu Ani Widodo, Ibu Hera ataupun Ibu Santi. Silakan menghubungi pengurus sekolah minggu. Sebelumnya kami sekolah minggu mengucapkan banyak terima kasih untuk apa yang Bapak Ibu sudah lakukan untuk komisi sekolah minggu. Dan yang selanjutnya, bagi yang sudah menerima lembaran kertas pernyataan pelayanan, mohon segera dikumpulkan. Kalau bagi yang belum, silakan ambil, ada di depan, dan paling lambat bulan ini untuk memberikan kepada gereja untuk perbaharuan data. Hidup ini adalah kesempatan ya. Jadi ketika kita tidak, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Jadi terbuka gereja, mari silakan untuk melayani gereja dengan mengisi kertas yang sudah diberikan. Apapun juga Tuhan sudah mengasihi kita, dan mari kita belajar mengasihi Dia dengan kemampuan kita. Semua ada
Kalau tidak bisa musik, ada bagian yang lain. Semua adalah satu di dalam Tuhan. Pelayanan kita untuk Tuhan ya. Jadi monggo semuanya silakan untuk melayani Tuhan. Dan yang sudah terdaftar dulu perbaharuan, ayo masukin lagi datanya ya. Semangat? Ingin terus melayani Tuhan? Kita tunggu suratnya untuk masuk ke gereja. Ya oke? Kemudian yang terakhir, ya ini yang berulang tahun minggu ini. Hari ini tanggal 9 ya? Tanggal 9 Juni dan besok tanggal 10. Dan yang berulang tahun Ibu Sutini ini ngacung ya. Hadir itu ya. Besok tanggal 10 hari Senin Ibu Sutini berulang tahun. Kemudian tanggal 13-nya Bapak Surip. Ya. Kemudian yang tanggal 15 Bapak Ristiono. Ngunduh di sana ya. Ya. Bersukacita bersama keluarga di besok Selasa. Ya, jadi saya mengucapkan selamat ulang tahun, selamat menikmati berkat Tuhan yang selalu luar biasa di dalam kehidupan, semakin setia di dalam mengiring Tuhan dan terus bersandar kepada Tuhan. Selamat ulang tahun. Dan yang ternyata sudah. Itu tadi pengumuman yang terakhir yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara semuanya, jemaat bersama-sama beribadah. Dan selamat datang, selamat bergabung, beribadah bersama. Saya apalnya cuma sama Mbak Nita ya. Selamat bergabung bersama dengan kami. Dan biarlah terus sukacita Tuhan, semakin setia terus, semangatnya yang luar biasa boleh menjadi contoh buat kita semuanya. Yang rindu diberkati, nanti sore diundang untuk datang di rumah Ibu Kasmini. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan berdoa bersafaat. Silakan Bapak Chandra untuk maju ke depan akan memandu kita dalam doa syafaat. Kemudian hambanya akan memberikan berkat buat kita semuanya. Mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bersama-sama mengucap syukur mengakhiri ibadah ini dalam doa. Bapa Surgawi, sebentar kami boleh mengakhiri ibadah pada pagi ini Tuhan. Kembali kami datang ke hadirat-Mu menaikkan rasa syukur kami. Tuhan telah hadir, Tuhan telah campur tangan, Tuhan telah menolong ibadah ini dari awal, pertengahan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terus berdoa bagi negeri ini Tuhan. Berkati negeri ini dengan segala keberadaannya. Presiden Joko Widodo akan mengakhiri untuk jabatannya, masa jabatannya pada tanggal 15 Oktober mendatang. Dan Presiden yang baru akan mengawali dengan yang telah terpilih, Bapak Prabowo Subianto. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, serah terima, masa jabatannya masih sedikit, dan Presiden yang baru boleh memimpin negeri ini dengan lebih baik lagi dari Bapak Joko Widodo. Takut akan Engkau, mengerti kehendak-Mu Tuhan, memberi pada bangsa ini kepastian untuk kebaikan, kemakmuran, kedamaian, dan di dalamnya negeri ini boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkati kota Yogyakarta bersama dengan pejabat wali kota yang ada. Berkati daerah istimewa Yogyakarta bersama dengan Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Tuhan menolong, Tuhan berkati. Berkati Tegalrejo di mana gereja ini ada. Biarlah gereja ini menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam. Dan setiap jemaat boleh bersama-sama menampakkan bahwa mereka adalah jemaat yang sungguh-sungguh baik di lingkungan ini, menjadi berkat di lingkungan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Anak-anak sekolah minggu yang sebentar lagi akan mengadakan ibadah, Tuhan berkati. Dan jika pada tanggal 16 mendatang juga akan mengadakan retret Tuhan, berkati anak sekolah minggu, berkati para guru yang memimpinnya Tuhan. Bila mereka boleh menikmati untuk kembali dalam acara retret, kilas balik yang ada dalam hidup mereka Tuhan. Selama ini mengikut Engkau, dan di dalamnya mereka boleh melihat bahwa Engkau adalah baik sekarang dan selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk ibadah yang akan disampaikan dalam minggu ini. Tuhan sertai berkati ibadah pada hari sore nanti, pada penghiburan.
di halaman rumah Ibu Kasmini, biarlah berjalan dengan baik, dan berkat-Mu turun atas setiap mereka yang hadir di tempat itu ya Tuhan. Untuk ibadah hari Selasa di tempat Bapak Ibu Ristiono, Tuhan berkati ibadah hari Rabu, ibadah hari Jumat, kembali pada hari Minggu. Tuhan tolong, Tuhan sertai juga. Mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, mohon ampun jika sepanjang selama ibadah berlangsung ada yang tidak berkenan di hati-Mu Tuhan. Kami mohon ampun, sucikan, kuduskan dengan kuasa darah-Mu yang telah kami lakukan melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini. Biarlah hati, pikiran, perkataan, perbuatan kami tetap hanya tertuju pada Engkau Tuhan. Mengucap syukur dan mengakhiri ibadah Bapa, kami akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan yang menyertai kami tempat ini, Tuhan pula yang akan menyertai perjalanan pulang dalam damai sejahtera, menjumpai setiap keluarga kami dalam keadaan damai sejahtera dan selamat. Kami tutup dan kami akhiri pada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita telah sampai kepada penghujung ibadah ini dan kita diperkenan untuk undur dari ruangan ini, kembali kepada aktivitas kita masing-masing sebagaimana Tuhan percayakan. Lakukanlah dengan setia dan percayalah bahwa Tuhan bersama saudara. Tuhan yang hadir di tempat ini, Tuhan setia menyertai saudara. Oleh karena itu pulanglah dan bawalah berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, pendampingan, penguatan Allah Roh Kudus, biarlah menjadi bagian hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Amin. Kita naikkan pujian penutup. Bapak terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.